Ke informasi lain, aparat kepolisian menetapkan pasangan suami istri sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi bodong dengan total kerugian mencapai 21 miliar rupiah. Diperkirakan korban akibat ulah pasangan itu mencapai 150 orang. Wanita ini digiring polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok arisan online. Selain MAW, suaminya berinisial ATP juga ditetapkan sebagai tersangka karena turut membantu aksi penipuan sang istri. Modus yang dilakukan oleh warga Jatinangor Sumedang ini yakni dengan menggunakan sistem arisan lelang fiktif. Tersangka menawarkan atau menjual satu slot kepada korban dengan harga Rp1 juta dengan keuntungan Rp350.000. Dan jika bisa mengajak orang lain, tersangka mengiming-imingi korbannya dengan bonus sebesar Rp250.000. Aksi yang dilakukan oleh para tersangka ini sudah berjalan selama 4 tahun dengan korban lebih dari 150 orang dengan total kerugian Rp21 miliar. Jumlah korban yang ada, kita baru melakukan pemeriksaan terhadap 8 korbannya dan juga saksi sebanyak 6 orang. Tetapi dari akumulasi informasi yang kita peroleh, ini kerugian dari korban ini kurang lebih sebanyak 150 orang. Jadi jumlah korbannya 150 orang dan kemungkinan ini akan bertambah. Jadi arisan lelangan itu kita membeli arisan bukan membayar iuran. Misalkan tanggal 19 Februari dia menjual arisan seharga 6 juta yang nanti dibayarkan ke saya menjadi 6.200.000 seperti itu. Kepolisian mengimbau kepada para korban untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, ini lagi-lagi penipuan berkedok arisan dan semoga masyarakat semakin kritis nih terhadap iming-iming keuntungan instan yang dijanjikan oleh para pelaku agar terhindar dari penipuan semacam ini. Nah, kalau Ustaz Atabik sendiri, bagaimana pandangan Ustaz mengenai kasus arisan bodong tersebut, Ustaz? Ya, Mbak Prati, sudah banyak ya kasus atau hal yang terjadi dalam konteks arisan bodong, penipuan investasi dan sebagainya. Ternyata masih ada yang tergiur. Kenapa tergiur? Karena ia ingin shortcut, ingin mendapatkan keuntungan, tapi usahanya usaha yang tidak maksimal. Kaidahnya adalah bahwa likulli imri'in ma qadara. Sungguh seseorang akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan usahanya. Walakinnaha ala qadri nasabika. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam konteks pahala pun sama. Pahala itu adalah sama dengan usaha dan kesungguhan kita beramal dan beribadah. Demikian juga capaian dunia disesuaikan dengan usaha dan ikhtiar kita. Kalau ikhtiar kita maksimal, ikhtiar kita sungguh-sungguh, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dunia dan akhirat kita. Nah, umumnya yang tergiur dengan arisan bodong adalah karena ingin kemudian yang mengeruk keuntungan, tetapi hanya investasi sekian. Padahal secara logika saja, sungguhnya apapun yang kita investasikan harus jelas. Manakala ada iming-iming yang berlebih-lebihan, maka itu ada kemungkinan modus penipuan. Arisan ini pada umumnya adalah bagus, karena konteksnya adalah saling tolong-menolong. Tapi kalau ada bodongnya, ada penipuannya, bukan tolong-menolong, tetapi merugikan orang lain, termasuk kategori al-ghis, karena paling seminat orang yang biasa melakukan penipuan, modus arisan bodong dan sebagainya. Kata Nabi, dia bukan umatnya Nabi. Begitu menunjukkan bahwa dia tidak layak dipertemankan, atau dia tidak layak menjadi teman kita, tidak layak menjadi sahabat kita. Karenanya disinilah bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga harta kita, menjaga agar kita tidak tergiur dengan hal-hal yang notabene secara ilmu pengetahuan bertentangan. Secara logika kita bertentangan, bahkan secara kelaziman juga bertentangan. Lazimnya orang bekerja sekian, maka keuntungannya sekian. Orang beramal sekian, inilah pahalanya sekian. Kelaziman itulah yang menjadi yakin proteksi bagi kita semuanya. Tentu insya Allah kita berusaha kalau kita ingin mendapatkan itu sesuai dengan usaha kita, tidak ada kerugian untuk pihak lain, semuanya mendapatkan kebaikan dan kita menjaga kepemilikan kita, harta kita, semuanya kita jaga, menjaganya jangan sampai kita tergiur dengan hal-hal yang merugikan diri kita, bahkan merugikan banyak pihak dalam hal ini. Ya Ustaz, terlepas dari kasus penipuan yang dilakukan, disebutkan juga tadi bahwa ada transaksi yang dikemas secara lelang.
Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada dalil atau fatwa khusus mengenai transaksi lelang di dalam Islam, Ustaz? Ya, lelang itu kan berarti ya seseorang boleh untuk menawarkan dengan harga yang tidak lazim. Tentu karena memang sesuatu terjadi pada barang itu, misalnya sudah berlangsung lama atau hampir berakhir masa berlakunya, atau tidak lagi banyak peminatnya seperti minat, maka dibolehkan selama barang itu miliknya, bukan milik orang lain. Yang disyaratkan oleh para ulama fikih bahwa barang untuk dilelang adalah kepemilikan yang mutlak, al-milku tam. Kalau itu miliknya, maka hak bagi dia untuk menawarkan dengan berbagai harga. Kalau dia kemudian menawarkan dengan harga yang rendah, juga tidak ada masalah. Yang pentingnya lagi tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur al-gharab atau ketidakjelasan. Selama itu betul, deskripsinya jelas bahwa ini barangnya, ini waktunya, ini masa berlakunya, kemudian inilah berbagai macam kriteria dari barang itu, maka tidak ada masalah. Ini adalah salah satu cara seseorang bagaimana barang yang dimilikinya itu dapat dibeli oleh pihak lain dan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada pula yang kemudian merugi karenanya. Semuanya adalah merupakan cara kita agar apa yang kita miliki itu juga dapat dibeli oleh orang lain, dan masing-masing dari penjual atau pembeli mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberkahan dari Allah. Insya Allah. Jadi lelang ini juga termasuk hukum jual beli yang dihalalkan ya Ustaz, karena antara penjual dan juga pembeli sama-sama tahu barang yang ingin dibeli ataupun dijual. Kita beralih ke